Oke guys, bertemu lagi bersama saya, masih bersama Mr. Chris, si kumis tipis pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan dua tamu ini. Tamu ya, ini teman saya sendiri, merupakan mahasiswa praktek pendidikan UNY 2020 yang berlokasi di SMA Negeri 2 Wonosari. Nah, kita akan menanyai terkait pembelajaran online yang mereka rasakan, bagaimana kendalanya dan apa solusi ke depan untuk praktek kependidikan yang lebih baik ini, untuk pendidikan yang lebih maju ke depannya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe video kami supaya saya bisa membuat konten-konten lebih menarik untuk kedepannya yang nantinya akan memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian. Oke, langsung saja perkenalkan teman saya ini. Siapa, Mbak? Saya G. Usatun Hasanah dari Geografi 2017. Oh iya. Mbak ini? Saya Anissa dan Konita dari Pendidikan Geografi 2017. Oke. Mau nanya apa nih, Mas? Jadi ini Mas, ini Mas. Ini Mbak, saya mau nanya tentang ya praktek kependidikan lah. Pendidikan online tuh gimana? Apalagi Mbak Atun ini kan baru baru ini yang ngajar ya. Niatnya mau ngajar tapi malah online. Nah, biasanya kan yang ngajar kita berhadapan dengan siswa, kita bisa berinteraksi, tapi malah online. Nah, gimana ini, Mbak? Kalau saya sih kan awalnya kan, kalau sebelumnya kan kalau PPL itu kan mesti identik dengan berhubungan dengan siswa kan. Nah, pas awal micro teaching tuh udah ngira kalau misalnya wah besok ketemu sama siswa nih, udah kayak asik gitu loh. Nah, tapi ternyata pas di bulan Februari Maret awal tuh kan ada pandemi kan, terus kan sekolah kan daring, jadi agak gimana gitu. Terus pas sampai sini ternyata kan beneran daring, terus nggak ketemu sama siswa. Kita juga harus nyiapin media pembelajaran yang tentunya kan harus variatif juga biar menarik. Kalau misalnya kita langsung ketemu sama siswa kan otomatis kan kita bisa langsung mengalir gitu loh gimana, terus bisa kenalan sama teman-teman baru kayak gitu, jadi ya gimana gitu. Oke. Ya, itu sambatan dari Mbak Atun ya, yang baru merasakan praktek kependidikan atau pembelajaran online yang sedang dialami. Nah, menurut Mbak Anissa dan Konita ini gimana ini? Tentang pembelajaran daring ya? Iya. Sedikit kaget sih. Maksudnya di sini kita kan dari awal sudah disetting buat ada micro teaching. Kemudian kita latihan ngaji di kelas. Nah, tiba-tiba kok kita harus menyesuaikan dengan adanya daring. Nah, itu kan kayak kita tuh dari mungkin kalau mahasiswa pendidikan mungkin tahu ya ada RPP, kemudian ada silabus. Nah, itu kan otomatis juga akan ganti juga formatnya. Nah, terus untuk materinya juga kita kadang tuh masih bingung ini mau diisi apa kalau daring kayak gitu. Oke. Kemudian mengenai pembahasan pembelajaran daring ya, pasti kan ada kendala-kendala yang dialami. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mbak, terkait kendalanya itu apa ketika melakukan pembelajaran daring ini? Banyak sih kalau menurutku kendalanya tuh di luar dugaan banget. Kalau menurutku kendalanya tuh lebih berat daripada kalau kita luring. Kalau misalnya daring tuh kita tuh benar-benar dituntut variatif, medianya tuh interaktif supaya siswa tuh benar-benar paham sama materi kita. Tapi kadang tuh orang tua sama siswanya tuh mikir kalau kita tuh sebagai guru tuh daring tuh terlalu enak gitu loh. Guru tuh cuma gini ngasih tugas terus tinggal gini. Padahal enggak, nyatanya kalau misalnya kita pembelajaran daring tuh banyak banget kendalanya. Ada yang nggak punya smartphone, ada yang nggak punya kuota, ada yang pas pembelajaran dia tuh malah off, terus pas ulangan tuh ada kendala sinyal lah, nggak bisa masuk lah, pokoknya banyak banget, lebih kompleks. Tapi kan kalau misalnya kita luring kan lebih asik kan, ketemu sama siswa bisa ngobrol gini, paling kendalanya ada yang bolos atau apa. Tapi itu kalau sebenarnya kalau daring tuh menurutku masalahnya lebih kompleks daripada kalau kita luring. Oh iya. Berarti kendala yang sudah disebutkan tadi adalah kendala yang sudah dialami ya, Mbak? Wah, stres ini. Berarti ya serumit ya, guys. Oke, nah kalau dari Mbak Anissa sendiri gimana? Kurang lebih sama sih. Mungkin lebih ke siswanya itu saya sendiri merasa kasihan juga kalau daring itu kan sering
beda ya pemahaman siswa antara saat daring dan luring. Kalau daring tuh, kalau luring itu siswa tuh akan lebih mudah untuk memahami materi. Kalau yang daring tuh katanya banyak yang ini belum paham Mbak, yang bagian ini kan juga sulit kalau mau ketemu langsung misalnya di Google Meet atau video call, itu kan juga kendalanya nanti entah di smartphone atau di kuota kayak gitu. Oke, berarti banyak kendala yang dialami dari pembelajaran online ini ya. Nah, pastinya dalam pembelajaran online ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman dari si siswa. Dari yang tadi kendala banyak sekali, kemudian pemahamannya juga akan sedikit kurang ya. Ibaratnya kita sudah mengusahakan semuanya tapi masih saja si siswa ini nggak paham. Nah, mungkin ada solusi atau gambaran ke depan untuk memberikan pemahaman kepada siswa ini supaya apa yang Mbak ini sampaikan atau guru-guru sampaikan dalam pembelajaran online ini siswa dapat memahami. Kira-kira ada gambaran nggak Mbak? Mbak Nisa dulu nih. Oh ya, sebelumnya mending dijelasin dulu deh luring itu apa dan itu apa, mungkin pada belum paham. Oh ya, jadi guys, tak jelasin ya. Pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Pembelajaran luring itu luar jaringan. Nah, dan daring itu dalam jaringan. Luar jaringan itu secara langsung kita bertatap muka dan kita langsung berkomunikasi dengan siswa. Ada interaktif di situ, ada komunikasi dua arah. Sedangkan daring, guru atau pendidik itu hanya menjelaskan secara online yang mana membuat video pembelajarannya misalnya ya. Itu mereka hanya merekam wajahnya, dia menjelaskan kepada media elektronik yang nanti akan disebarkan entah di YouTube atau entah di media lainnya. Nah, siswa itu juga belum tentu dari apa yang sudah dibuat si guru itu mereka membaca atau melihat benar-benar itu belum tentu juga. Makanya ini yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara luring dan daring. Tapi juga ya ada plus minusnya juga sih. Tapi akan lebih efektif kalau pembelajaran luring. Iya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke solusi tadi Mbak Anissa Hanan Khonita, gimana menurut? Sebenarnya juga kalau solusi itu masih bingung juga ya, maksudnya solusi kan misalnya berangkat dari masalah. Nah, masalahnya aja misalnya dari siswanya nggak ada smartphone, masa iya kita mau beliin smartphone, kan ya nggak mungkin. Terus masalah kuota atau sinyal, mungkin kalau kuota itu bisa disiasati dengan adanya bantuan kuota di sekolah. Terus kalau terkait mungkin yang bisa kita carikan solusi itu terkait pemahaman siswa. Nah, ini kita harus pinter-pinter buat media atau buat cara pembelajaran yang menarik dan siswa itu tidak bosan setiap minggu. Misal nggak hanya baca terus atau nggak hanya tugas terus. Nah, itu kita mungkin PR dari kita buat membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa secara daring kayak gitu. Oke, iya. Membuat media yang menarik dan mengulik lagi terkait pemahaman si siswa supaya bisa lebih paham gitu. Mbak Aton gimana? Sama sih. Tapi kalau misalnya terkait dengan masalah sinyal, kan kemarin banyak kan yang nggak ikut pembelajaran karena terhalang sinyal. Tapi mungkin itu kembali ke siswanya sendiri kan. Setiap pembelajaran itu kan pasti udah ada jadwalnya kan. Misalnya hari ini jadwal geografi jam 9.20 sampai jam 10.20. Ya kalau misalnya si siswa itu tuh udah tahu kalau misalnya di rumahnya tuh nggak ada sinyal, ya kalau dia memang berminat mengikuti pembelajaran itu dan mau mendapat ilmu itu, ya di jam itu tuh berusaha mencari sinyal dimanapun, entah ke warnet lah atau kemana, yang penting tuh dia tuh dapat sinyal buat bisa ikut pembelajaran itu gitu loh. Nah, kalau misalnya mengenai pemahaman siswa, mungkin itu kembali lagi ke kitanya juga membuat media pembelajaran yang benar-benar interaktif, mudah dipahami sama siswa, sama mungkin video pembelajaran sih, kayak mungkin kan dia juga bisa ngelihat kita secara langsung, ngejelasin kita secara langsung, cuman bedanya itu virtual, mungkin kayak gitu. Oke. Sangat menarik sekali ya guys, pembelajaran online ini penuh penuh permasalahan tapi menjadi tantangan sebagai kita para tenaga pendidik untuk selalu berinovasi, selalu mengembangkan kreativitas supaya bisa mendidik anak-anak bangsa yang akan menggantikan kita ke depannya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Mbak Atun dan Mbak Anissa Hanan Khonita ini. Selama pembelajaran online ini, selama di SMA 2 ini,
suka dukanya itu apa? Saya ingin tahu ini suka dukanya yang mana, ya mungkin bisa sambat ya kepada pemirsa-pemirsa ini yang barangkali juga merasakan PK, mungkin beda cerita tapi kita punya cerita sendiri, mungkin bisa diceritakan. Monggo Mbak Atun. Mbak Anissa. Oh ya, silakan. Oh, baiklah. Kalau sukanya itu tuh mungkin ini kita lebih bebas ya, lebih apa ya? Maksudnya kalau PK yang normal itu kan kita dari Senin sampai Jumat itu kita masuk terus, dan terasa capek mungkin dari pagi sampai sore. Nah kalau misalnya pas seperti ini itu tuh kita hanya masuk mungkin ya seminggu 3 kali, terus itu pun nggak full kayak gitu, jadi lebih enak sih ininya. Nah terus kalau dukanya ya itu tadi kendala-kendala tadi mungkin. Oke, tapi masih tetap mantap dan bahagia ya. Siap. Yang penting kuncinya bahagia lah. Nah kalau dari Mbak Atun gimana? Kalau sukanya sih yang pasti ketemu teman baru ya. Mestinya kan dapat teman baru, terus temennya juga asik-asik kayak gitu sih. Ya sama lebih bebas juga. Maksudnya cuma 3 hari yang aslinya harusnya 1 minggu full. Nah kalau dukanya ya itu kadang banyak siswa yang ya kayak gitulah, ada yang dihubungi nggak ngerespon lah, ada yang nggak ikut ulangan lah, ada yang sambat sana sini lah, padahal kita pun juga sambat kayak gitu. Oke ya, boleh seperti itu ya guys. Sambatan, suka-suka, duka-duka dari tenaga pendidik atau calon pendidik ini, dari mahasiswa praktik kependidikan UNY yang merasakan pembelajaran online dikala di masa corona ini. Nah bagi adik-adik yang menonton, adik-adik yang diajar oleh Mbak Atun dan Mbak Anissa Hanan Konita ini, tolong ya mungkin bisa ditingkatkan lagi pembelajarannya, lebih semangat lagi melakukan pembelajarannya supaya ya kita bisa sama-sama enak. Mbak Atun dan Mbak Anissa Konita memberikan pembelajaran ya enak, adik-adik menerima belajarnya juga enak. Kita sama-sama ingin merasakan pembelajaran luar jaringan. Kita ingin bertatap muka, berkomunikasi langsung bersama peserta didik, dan kita pastinya ingin sama-sama kenal lebih dekat lagi. Nah mungkin itu saja ya yang bisa kita bincangkan. Kalau ada masukan buat pembelajaran dari kami, bisa langsung tulis di kolom komentar kendalanya apa, terus masukan buat kami apa, langsung tulis di kolom komentar. Oke Mbak Anissa gimana? Kami siap menunggu. Ya seperti itu ya guys. Tetap semangat untuk kalian semua. Jaga kesehatannya, jangan lupa minum air putih. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Dadah.